Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman psikologi perkembangan dari semester 2. Jadi kali ini kita akan belajar tentang metode penelitian psikologi perkembangan. Kalau ditarik mundur, kemarin kita sudah mempelajari teori. Dari teori itu ada ilmuannya, ya, yang kemudian menguji teorinya atau membuktikan teorinya, gitu ya. Nah, proses yang dilakukan, misalnya ketika Albert Bandura dengan boneka bubunya, kemudian Skinner dengan percobaan anjingnya. Nah, itu ya, sebenarnya mereka itu sedang melakukan sebuah penelitian. Nanti kita akan belajar apa sih penelitian, caranya seperti apa, gimana untuk dapat data-datanya ya. Secara spesifik kita akan bahas dan pelajari bersama di pertemuan kali ini. Slide yang pertama ini isinya adalah tentang teori dan metode. Lebih tepatnya adalah definisinya. Apa sih yang kemudian disebut teori, apa sih yang kemudian disebut dengan metode. Ya, teman-teman bisa pahami. Teori itu adalah keyakinan umum yang dapat membantu menjelaskan objek yang diamati, kemudian bisa bantu memprediksi, gitu ya. Teori yang baik itu dapat memiliki hipotesis, gitu ya. Ada hipotesisnya sehingga memang asumsinya itu ya bisa diuji, gitu ya. Nah, kemudian dikatakan metode itu adalah suatu rangkaian prosedur ya untuk bisa dapat informasi yang akurat. Jadi ada metodenya, gitu ya, ada caranya. Nah, rangkaian prosedurnya itu mulai dari proses identifikasi, kemudian mengumpulkan data, data apa saja yang harus dimiliki, ya, bentuknya data itu seperti apa, itu caranya juga beragam cara nantinya. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan analisa, lalu menarik kesimpulan dan merevisi sebuah teori. Nah, ini saya munculkan ada yang namanya metodologi. Ya, di sini saya sebutkan ada metodologi penelitian tradisional. Di situ juga sudah ada definisi dari metodologi, yaitu proses atau cara yang ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Jadi ternyata mengumpulkan data itu tidak sembarangan caranya ya. Ada cara yang ilmiah gitu ya, yang harus dilakukan seorang peneliti untuk bisa mendapatkan informasi atau data yang akurat dan tepat. Nah, dari bagian ini kita belajar bahwa ada dua metodologi penelitian, ada dua cara ilmiah ya yang sangat banyak digunakan para peneliti ya untuk mengumpulkan data, kemudian mengolah data tersebut gitu ya, sampai akhirnya dikatakan oh si ilmuwan ini atau si orang ini, si individu ini melakukan sebuah penelitian. Nanti teman-teman ketika ada di semester atas, semester 7 atau 8, teman-teman juga akan melakukan penelitian ya sebagai syarat kelulusan gitu, untuk menjadi sarjana psikologi skripsi ya. Nah, jadi teman-teman akan melakukan penelitian, kemudian bisa nih memilih apakah mau kuantitatif atau kualitatif ya. Secara umum saya akan berikan gambaran. Kuantitatif dan kualitatif masing-masing punya dua cabang ya. Satu itu adalah karakteristiknya, kemudian yang kedua itu adalah tahapannya. Nah, kuantitatif dan kualitatif ini punya perbedaan. Kalau dari karakteristiknya, kuantitatif itu lebih objektif, kemudian lebih terukur gitu ya. Data-datanya juga bentuknya numerik gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab itu misalnya berapa banyak gitu ya. Kemudian teknik analisanya itu melakukan analisa statistik. Sementara kalau kualitatif itu lebih fokus bagaimana dan mengapa sebuah perilaku itu muncul gitu. Jadi misalnya ada perilaku agresi ya. Ini kok bisa muncul agresi ini seperti apa? Kemudian bagaimana sih agresinya gitu ya. Jadi lebih deskriptif gitu. Kemudian kalau kualitatif itu non numerik. Jadi kalau kuantitatif tadi lebih numerik ya datanya, tapi kalau kualitatif tidak gitu ya. Jadi dia lebih ada penjelasan, deskriptif begitu. Kemudian kalau tadi kuantitatif objektif, maka kualitatif ini lebih subjektif gitu. Jadi meliputi perasaan atau pengalaman si individu atau subjek yang menjadi atau individu yang menjadi subjek penelitian.
Kemudian kalau kualitatif ini temuannya juga akan dapat memperkaya wawasan tentang sikap dan perilaku. Jadi ketika melakukan penelitian tentang agresi, kita akan bisa cermati betul secara mendetail agresinya si A ini seperti apa, kemudian agresinya si B ini yang seperti apa, sikapnya seperti apa gitu ya. Itu dianggap lebih detail gitu. Nah, kemudian kita lihat tahapannya. Tahapannya ternyata juga berbeda. Kuantitatif itu punya 6 tahapan yang relatif saklek ya begitu sesuai urutannya ya. Mulai dari identifikasi masalah sampai dengan desiminasi temuan gitu. Dan ini penerapannya juga ya nomor 1 dulu, kemudian nomor 1 selesai, nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 6. Sementara kalau kualitatif tahapannya dikatakan lebih fleksibel dan tidak begitu sistematis gitu ya. Jadi artinya kalau di tengah itu ketika kita mengumpulkan proses atau banyak data kita temukan di situ akan sangat mungkin bisa merubah metodenya gitu ya. Jadi memang sayang nih kalau ada data ini tapi nggak kepake gitu ya. Setiap data kalau di penelitian kualitatif itu akan bisa dikembangkan gitu. Ya, kalau kuantitatif karena diukurnya lebih objektif, kemudian menggunakan analisa statistik, jadi memang numerikal sekali gitu ya. Jadi memang dia ada batasannya sehingga kurang bisa dianggap kurang bisa lebih dalam gitu ya. Sementara kualitatif karena dia lebih fleksibel, dia ketemu informasi tentang agresi, tapi agresinya ada yang agresi verbal, ada yang ini macam-macam. Ternyata ada kondisi atau faktor lain yang mempengaruhi agresinya. Sangat bisa kaya, tergantung temuan dan data di lapangan gitu ya. Bisa sangat kaya sekali. Gitu karena basicnya adalah pengalaman gitu ya. Pengalamannya individu satu dengan individu yang lainnya berbeda, bisa jadi sangat berbeda walaupun kita sedang meneliti hal yang sama, agresi. Nah, kemudian ini ada yang namanya populasi dan sampel ya. Jadi kalau penelitian itu kita selalu kenal yang namanya populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah kelompok pada siapa sih temuan akan diterapkan ya. Populasinya ini mana gitu, misalnya remaja gitu kan, remaja yang agresinya remaja gitu kan. Nah, kita nggak mungkin melakukan penelitian kepada semua remaja yang kita temui gitu kan, atau remaja di Sidoarjo, apakah kemudian kita wajib memberikan atau mengumpulkan data dari semua remaja yang ada di Sidoarjo? Nah, jawabannya tidak. Maka kemudian diperlukan yang namanya sampel. Sampel itu adalah kelompok partisipan untuk merepresentasikan populasi dari studi. Jadi akan dipilih beberapa orang, beberapa subjek, kalau penelitian itu ya, beberapa subjek, tapi ada syaratnya gitu. Kalau tadi agresi remaja, maka sampelnya juga remaja gitu kan. Jadi merepresentasikan dari kondisi populasinya. Ternyata menentukan sampel dari kuantitatif dan kualitatif itu juga berbeda. Ya, kuantitatif itu lebih harus adekuat gitu kan, karena dia harus mempresentasikan populasi, apalagi dari karakteristiknya tadi, remaja di Sidoarjo gitu kan. Nah, kemudian seleksi acak ini adalah cara yang digunakan untuk kemudian memilih individu-individu atau orang-orang atau remaja-remaja tadi untuk bisa menjadi subjek dari penelitian kuantitatif. Caranya itu dengan cara seleksi acak gitu. Jadi memang setiap orang dari populasi dari remaja Sidoarjo tadi punya kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel dari penelitian yang mengambil tema agresi remaja Sidoarjo misalnya gitu ya. Sementara kalau kualitatif sampelnya itu cenderung fokus, tidak acak gitu. Nah, subjek itu atau partisipan itu mungkin dipilih untuk kemampuan mereka berkomunikasi seputar pengalaman tertentu. Jadi misalnya agresi remaja Sidoarjo. Kita akan lebih bisa memilih mana sih remaja yang memang bisa merepresentasikan atau memunculkan kondisi dari agresif yang kita harapkan gitu ya. Kemudian
Misalnya ada penelitian tadi agresi, kemudian pubertasnya remaja, atau ketika orang dewasa madya mendekati dewasa akhir, itu ada yang namanya, kalau perempuan ada yang namanya menopause. Nah, sampelnya itu ya dipilih lebih cermat gitu, memang untuk bisa mewakili remaja yang mengalami pubertas, dewasa akhir yang mengalami menopause gitu. Jadi lebih spesifik gitu, supaya memang bisa, oh remaja itu pubertasnya remaja seperti ini ya, ya memang harus benar-benar remaja yang sedang mengalami masa pubertas gitu ya. Kemudian kalau tadi dewasa akhir yang sedang menopause, jadi wanita dewasa akhir yang sedang mengalami menopause. Jadi disesuaikan dengan pengalamannya yang memang terjadi, dialami, sehingga diharapkan ketika kita memilih yang bersangkutan itu, dia akan bisa merepresentasikan kondisi dari perempuan dewasa akhir yang sedang mengalami menopause gitu. Jadi lebih detail sekali, dinilai lebih detail gitu ya. Nah, kemudian ini ada paradigma kuantitatif versus kualitatif. Ini ada 3 poin yang kemudian ternyata bisa membedakan, kita bisa mengkaji perbedaan kuantitatif dan kualitatif itu dari asumsinya ya, kemudian tujuannya dan pendekatannya. Jadi berbeda. Ya, asumsinya kalau kuantitatif itu fakta sosial, punya realisasi objektif gitu kan ya. Nah, dapat diukur. Nah, seperti yang ada di slide sebelumnya. Kemudian kalau kualitatif itu ya realitas yang dibangun gitu kan. Variabelnya ya kompleks, bisa saling berhubungan gitu ya. Tapi kemudian memang sulit untuk kemudian bisa diukur atau dianalisa secara statistik begitu. Ya, nanti ada sampai pendekatannya, teman-teman bisa dibaca, dipelajari lagi. Kemudian di sini ada pengukuran. Pengukuran itu adalah cara yang dilakukan ya untuk kemudian bisa mendapatkan data gitu kan, yang akan diolah dalam sebuah proses penelitian ya. Misalnya saja di sini ada beberapa cara gitu ya. Saya ambil pengukuran atau ada yang disebut dengan pengumpulan data gitu. Kalau dari 2 buku acuan kita, Santrok dan Papalia, itu mereka menggunakan padanan kata yang berbeda untuk memberikan judul gitu ya. Jadi kalau di Santrok, slide ini menggunakan atau mengacu pada Santrok. Jadi pengukuran dia bilangnya. Caranya itu mulai dari pengamatan sampai penelitian fisiologis. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini dia pengukuran. Jadi caranya itu macam-macam. Yang pertama itu adalah pengamatan, ya. Pengamatan itu adalah observasi. Nah, bahasa yang mungkin paling sering diucapkan itu adalah observasi. Dan ternyata observasi atau pengamatan itu bisa dilakukan di 2 setting, yaitu di setting laboratorium atau di pengamatan secara alamiah, gitu, ya. Nah, contohnya tadi agresi ya. Nah, misalnya dalam pengamatan ini, agresi itu kan ada verbal, ada fisik. Kita mau mengamati yang mana gitu loh, apakah verbal atau fisik, atau dua-duanya gitu. Atau misalnya ingin mempelajari anak-anak atau orang dewasa gitu kan. Ya, yang mana harus ditentukan dulu. Kemudian caranya pun tidak hanya sekedar mengamati atau melihat dalam waktu kurun yang lama ya, tapi nanti observasi itu ada bermacam-macam jenisnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman paling tidak sekarang mengenali, oh ada yang namanya observasi, ada yang namanya wawancara, dan lain sebagainya. Nanti observasi dan wawancara khususnya ini adalah dua cara untuk mengumpulkan data atau informasi yang akan menjadi ujung tombak gitu ya dari seorang sarjana psikologi, psikolog gitu ya, untuk ketika pertama kali ketemu dengan klien. Nah, kenapa dibilang ujung tombak? 2 cara ini adalah cara yang paling ampuh untuk bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, gitu ya. Kalau nanti teman-teman melakukan penelitian, nah ini juga
wawancara dan observasi. Bahkan nanti di semester 4 itu ada mata kuliah tersendiri yang membahas observasi dan wawancara. Paling tidak sekarang teman-teman tahu kalau observasi itu ada yang di laboratorium, ada yang di alamiah. Nah, bedanya kalau yang laboratorium itu adalah ada setting yang dikendalikan, yang memang menjauhkan banyak faktor dunia nyata yang kompleks gitu ya. Jadi ya diusahakan memang di setting sedemikian rupa di dalam satu ruangan. Nah, tadi saya sempat menyebutkan kalau Bandura dengan penelitian pada boneka Bobo gitu ya. Nah, ini contohnya itu adalah yang di laboratorium. Jadi settingnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, tapi ada koreksi gitu. Ada dua koreksi yang menilai bahwa setting laboratorium ini punya kelemahan. Yang pertama itu hampir tidak mungkin orang-orang atau ya khususnya orang atau manusia itu akan dinilai akan memunculkan perilaku yang memang lebih tersetting karena secara sadar itu dia tahu kalau saya ini sedang diamati gitu ya. Jadi kayaknya ini bukan perilaku yang alamiah yang akan muncul karena dia tahu dia masuk atau dia sedang dikondisikan untuk sedang diamati gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, setting laboratorium itu dinilai tidak alamiah sehingga ya perilakunya juga nggak alamiah gitu ya. Jadi satu orang itu kalau dalam penelitian ini ya dia udah sadar kalau misalnya dia akan jadi subjek penelitian gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya dinilai perilaku yang muncul itu bukan merupakan perilaku yang ilmiah. Nah, kemudian kalau pengamatan alamiah itu adalah pengamatan perilaku yang dilakukan dalam setting nyata atau tidak melakukan upaya apapun untuk mengubah dan mengendalikan situasi. Misalnya, lakukan penelitian di panti asuhan. Jadi kita yang memang datang di kondisi nyata gitu. Kalau kita mau meneliti para penghuni panti asuhan atau para penghuni panti werda gitu kan ya kita datang ke pantinya bukan mereka kemudian dimasukkan dalam suatu lingkungan atau ruangan yang sudah disetting oleh kita jadi kita bisa masuk ke areanya taman, sekolah, toko ya dan macam-macam ya. Jadi misalnya agresi di kalangan anak-anak sekolah, ya kita bisa masuk datang ke sekolah-sekolah itu gitu kan untuk bisa mengamati bagaimana sih perilaku agresinya. Yang kedua ada wawancara dan kuesioner ya. Wawancara dan kuesioner ini keduanya adalah cara yang dilakukan untuk bisa menggali informasi dari pihak yang diharapkan gitu kan. Nah, kalau wawancara ini idealnya kita tahu kalau wawancara itu tatap muka ya, face to face, tapi juga ada yang bisa dilakukan by phone. Jadi tidak perlu ketemu tapi bisa dilakukan secara daring ataupun telepon ya. Kemudian wawancara sendiri itu modelnya sangat beragam, ada yang terstruktur, tidak terstruktur, atau bahkan sangat terstruktur. Tadi topik yang saya ambil contoh adalah penelitian tentang agresi, gitu ya. Kita bisa tanyakan kalau kita udah ketemu orang yang dinilai memunculkan ciri-ciri agresi ya. Kita bisa tanya, menurut kamu seberapa agresifkah kamu sebagai manusia? Atau misalnya kalau agresinya itu adalah agresi pada anak, kita bisa tanya ke orang tuanya, bagaimana sih bentuk agresi dari anak bapak dan ibu ini gitu kan. Kita bisa cari tahu informasinya dengan bertanya. Jadi ada pihak yang bertanya, ada pihak yang memberikan jawaban ya, bisa ketemu, bisa telepon atau bisa virtual meeting gitu ya misalnya. Nah, kita bisa lakukan pertanyaan ya. Kemudian kalau kuesioner, jadi ini juga banyak peneliti di lingkup psikologi perkembangan ya atau misalnya nanti ketika teman-teman semester 7 atau 8 akan teman-teman akan melakukan penelitian ya untuk syarat kelulusan. Nah, teman-teman akan bisa menggunakan wawancara atau kuesioner. Kuesioner ini adalah sebenarnya sama dengan wawancara, hanya saja tidak perlu disampaikan secara verbal, tapi sudah dalam bentuk yang terstruktur. Jadi ada pertanyaan gitu ya, kemudian ada jawaban-jawaban gitu yang tersaji secara
tertulis gitu. Jadi ada di selembar kertas ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dikasih kakak-kakak kelasnya yang sedang skripsi gitu ya, apalagi ketika mereka melakukan skripsi yang berkaitan dengan mahasiswa gitu kan. Teman-teman pasti akan diberikan ini kuesioner, ini tolong ya diisi kuesionernya. Jadi akan ada pertanyaan, kemudian akan ada pilihan jawaban, bisa iya dan tidak gitu kan. Ya setuju atau tidak setuju gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari kuesioner, gitu ya. Jadi memang ada beberapa keuntungan. Kalau survei misalnya kuesioner itu ya memang lebih cepat. Jadi memang kalau kita dapat subjeknya itu harus 100, kalau pakai wawancara kita wawancara 100 orang itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau pakai kuesioner cetak aja 100 gitu kan, kemudian disebarkan kepada 100 orang. Begitu. Responden atau biasanya namanya subjek, responden gitu ya. Nah, untuk menyusun pertanyaan dalam kuesioner ini juga tidak bisa sembarangan. Tidak hanya sekedar menyampaikan pertanyaan kemudian ada pilihan jawabannya yang kita bisa asal aja. Nah, ada tata caranya sendiri, ada caranya sendiri untuk bisa membuat kuesioner yang tepat itu seperti apa, gitu ya. Nanti teman-teman juga akan belajar. Kemudian di sini ada studi kasus. Jadi memang studi kasus ini adalah pandangan yang mendalam terhadap seorang individu. Jadi memang biasanya ini banyak digunakan oleh psikolog klinis ya gitu. Misalnya ketika memang menemukan aspek-aspek yang unik dalam kehidupan seseorang gitu kan. Nah, biasanya mereka akan melakukan penelitian yang lebih mendalam kepada si individu ini gitu kan. Misalnya ada pengalaman traumatis gitu ya, kemudian ada kondisi depresi atau mungkin keinginan bunuh diri yang sering kali muncul ketika seseorang itu pasca atau setelah mengalami kejadian yang tidak mengenakan atau biasa disebut trauma gitu ya. Nah, kejadian traumatik sehingga dia memuncul dalam pikirannya itu selalu muncul keinginan bunuh diri. Nah, ini kita bisa lakukan studi kasus. Ini kita akan cari tahu informasi itu secara mendalam, tapi memang perlu kewaspadaan yang tinggi. Jadi dalam penelitian yang menggunakan studi kasus, pendekatan atau pengukuran studi kasus ini biasanya subjeknya tidak terlalu banyak ya, karena memang ingin mencermati kondisi individu itu secara mendalam gitu. Biasanya juga jenis kasusnya itu unik-unik gitu kan, tidak biasa. Misalnya pada kasus pembunuhan ya, ingin mencermati bagaimana sih atau apa sih kondisi atau penyebab yang membuat si seseorang ini akhirnya melakukan tindakan pidana yaitu pembunuhan gitu ya. Nah, atau depresi tadi kan, kenapa sih orang ini depresinya kenapa gitu ya. Kemudian bentuk depresinya itu seperti apa. Nah, biasanya unik-unik gitu karena wah sayang nih kalau misalnya dilakukan secara umum atau biasanya jenis kasusnya tidak terlalu banyak sehingga memang oke, ada sedikit subjeknya ya sudah kita lakukan dengan studi kasus gitu. Kemudian ada yang namanya tes terstandar gitu kan. Jadi di sini mungkin hampir sama bentuknya dengan yang kuesioner gitu ya. Ada yang secara tertulis gitu ya, hitam di atas putih, ada pertanyaan, kemudian mereka bisa memberikan jawaban secara tertulis ataupun lisan gitu ya. Tapi ingat di sini ada terstandar gitu ya. Jadi memang karakteristiknya sudah jelas gitu ya. Kemudian sekelompok besar individu yang sama gitu. Jadi memang misalnya psikolog itu melakukan penjumlahan kepada skor yang kemudian hasilnya jadi satu atau tunggal, misalnya IQ gitu ya. Kemudian bisa jadi skor individu satu, kemudian dibandingkan dengan skor sebuah kelompok di mana orangnya itu cukup banyak di situ. Nah, untuk menjawab kaitannya antara si satu orang ini dengan kondisi kelompok gitu ya. Jadi tesnya ini harus terstandar gitu ya. Nggak bisa asal bikin tes, nggak hanya berupa soal dan pertanyaan saja gitu. Nah, biasanya itu beberapa tes dalam lingkup psikologi biasanya menggunakan BINE. Kemarin kayaknya kita udah pernah bahas ya, tes BINE gitu kan. Nah, itu adalah tes yang memang cukup banyak dilakukan khususnya kepada kasus anak-anak ketika kita akan mencermati kondisi perkembangan si anak gitu ya. Atau ada yang namanya MMPI, itu Minnesota Multivariate Personality Inventory. Jadi kondisi kepribadiannya gitu.
Ya, kemudian ada yang namanya penelitian lintas budaya dan penelitian dengan kelompok minoritas etnis gitu ya. Nah, dalam penelitian ini itu adalah sebenarnya diawali dari banyaknya penelitian yang kemudian kok kayaknya nggak terlalu memperhatikan kondisi kebudayaannya ya. Nah, sehingga kemudian muncul nih perlu membangun atau punya sudut pandang yang berkaitan dengan kondisi budayanya. Ya. Nah, ada yang namanya pendekatan emik, kemudian ada pendekatan etis. Nah, di situ disebutkan ya ada pendekatan emik, maaf gitu ya, kemudian pendekatan etis gitu. Nah, jadi memang kalau pendekatan emik itu adalah mendeskripsikan perilaku yang penting dan bermakna dalam suatu kelompok kebudayaan atau etnis tanpa memandang kelompok kebudayaan atau etnis lain. Jadi misalnya ada penelitian tentang kemarin itu ada senior saya, senior sejawat yang sedang S3, kemudian melakukan penelitian terhadap perceraian pada perempuan Jawa. Nah, itu kan ada unsur budaya yang kemudian juga digunakan di situ ya. Otomatis akan mempelajari budaya Jawa itu seperti apa, perempuan Jawa itu seperti apa, gitu kan. Ya, kemudian dia fokus di Jawa, kemudian ya tidak kemudian harus disamakan dengan etnis yang lainnya gitu karena memang spesifik di situ. Kemudian ada dalam pendekatan etis itu adalah mendeskripsikan perilaku hingga generalisasi dapat dibuat lintas budaya. Ya. Nah, itu ada kesalahan penulisan. Jadi yang kebudayaan universal itu adalah pendekatannya emik ya. Jadi ada pendekatan emik, ada pendekatan etis ketika bicara tentang penelitian lintas budaya. Kalau yang emik itu perilakunya dia mendeskripsikan perilaku yang penting ya, kemudian bermakna dalam suatu kelompok budaya atau etnis tanpa memandang kelompok kebudayaan atau etnis lain. Kan? Tapi kemudian kalau etis itu adalah atau etik itu adalah mendeskripsikan perilaku sehingga generalisasi dapat dibuat lintas budaya. Kemudian tadi kita banyak membahas tentang agresi. Nah, di sini kita juga bisa cermati, misalnya akan ada penelitian tentang agresi. Maka para pakar psikologi lintas budaya ini akan menemukan kalau agresi itu bersifat universal ya, ada di semua kebudayaan. Tapi agresi itu juga perilaku etis atau perilaku etik ya. Nah, kemudian jadi perilaku agresi ini juga dianggap sebagai kebudayaan yang spesifik gitu. Sehingga misalnya saja daerah kalau di bukunya Santrong itu ada area Afrika Selatan gitu ya yang membujuk satu sama lain agar tidak berperilaku agresif. Sementara orang Indian di Amerika Selatan itu mempromosikan agresi. Jadi gambarannya kalau di Indonesia itu mungkin kayak orang Jawa Tengah kemudian ketemu orang mana orang Madura atau mungkin orang luar Jawa ya orang Makassar gitu ya. Jadi ini kan cukup cukup kalau kita menyebutkan Madura atau kemudian Makassar itu kan yang ada di pikiran kita itu, wah kalau ngomong kenceng ya nih ya gitu pasti orang-orangnya itu adalah yang kecenderungan agresinya cukup tinggi gitu ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian jadi memang ada budaya yang kemudian diusung gitu ya di sini. Jadi ada dia melibatkan lebih banyak orang dari kelompok minoritas etnis ya gitu. Jadi ada unsur budaya yang diangkat, bagaimana agresinya anak-anak agresi remaja di daerah mana gitu ya. Nanti bisa dilakukan penelitian yang lainnya, agresi remaja di daerah yang lainnya juga begitu. Nah, kemudian ada penelitian fisiologis dan penelitian dengan binatang ya. Misalnya, kalau teman-teman pernah mencermati, ada hasil penelitian nih, atau ada penelitian yang dilakukan bahwa ternyata ada bagian tertentu di otak itu yang dapat membuat si orang ini atau mempengaruhi orang ini sampai kemudian bisa
patuh ya, kemudian nurut gitu ya, atau mungkin punya terkait dengan kondisi agresinya tadi, atau mungkin bisa punya kemampuan untuk konsentrasi yang lebih tinggi gitu karena memang memiliki beberapa hormon yang memang diasosiasikan dengan kemarahan gitu ya. Ada kalau mungkin pernah dengar ada yang namanya oh ini hormon hormon cintanya sedang banyak gitu kan ya. Nah, itu. Hanya saja, penelitian fisiologis ini biasanya memang tidak dapat dilaksanakan terhadap manusia. Jadi psikolog itu kadang menggunakan binatang, gitu ya. Misalnya siapa Watson ya yang pernah melakukan penelitian terhadap tikus, gitu kan ya. Nah, coba dicermati, ada banyak tokoh ketika Anda belajar sejarah aliran psikologi itu yang melakukan penelitian terhadap hewan. Nah, karena memang penelitian ini dilakukan kepada binatang, memang kemudian salah satu koreksiannya atau ada isu yang diangkat itu adalah bagaimana kemudian penelitian yang dilakukan kepada binatang, tapi kemudian digeneralisasikan. Artinya dianggap bahwa hasil penelitian ini itu ya layak untuk manusia gitu, padahal uji cobanya itu kepada binatang. Ini yang memang menjadi isu gitu ya. Apakah kemudian hewan ini disamakan gitu kan, digeneralisasikan gitu kan? Akan sama dengan kondisi manusia, gitu ya. Kemudian ada multi pengukuran sumber dan konteks. Nah, kalau dicermati tadi itu dari mulai pengamatan ya sampai dengan penelitian fisiologis itu sebenarnya kan masing-masing yang punya keterbatasan ya. Pengamatan yang memang hanya bisa dilihat secara langsung. Wawancara juga ada kelemahannya, kuesioner, studi kasus ya gitu. Sehingga akhirnya peneliti itu menggunakan multi ukuran dalam menilai perkembangan. Jadi misalnya tadi agresi ya, perilaku agresif itu ya bisa dicek ke teman-temannya juga ya. Jadi wawancaranya tidak hanya wawancara ke dia, wawancara ke teman-temannya. Kemudian pengamatan itu bisa dilakukan di rumah ataupun di lingkungan. Misalnya untuk kasus anak-anak ya. Jadi diamatinya misalnya ada keluhan dari sekolahnya. Apakah hanya di sekolahnya saja? Apakah di rumah juga begitu? Jadi kita bisa melakukan pengamatan gitu ya. Wawancara juga dengan teman-temannya. Wawancara kepada gurunya, wawancara kepada orang tua gitu ya. Kemudian kita bisa minta bantuan guru atau mungkin bantuan orang tua untuk mengukur agresifnya itu yang seperti apa gitu. Kita berikan kuesioner atau mungkin alat ukur, mereka kita minta bantuan untuk melakukan pengukuran terhadap agresinya si anak. Misalnya begitu. Jadi ada multi ukuran, multi sumber, multi konteks gitu. Jadi bisa tidak hanya menggunakan satu pengukuran saja gitu ya. Jadi ada beberapa cara yang kemudian digunakan. Ya, ini kalau di bukunya Papalia itu bahasanya adalah metode pengumpulan data. Jadi sebenarnya sama gitu, hanya mungkin di sini lebih bahasanya, penggunaan bahasanya berbeda. Jadi yang pertama itu namanya ada laporan kepribadian. Ini bentuknya itu ada kayak buku harian, laporan visual, wawancara dan angket. Ya sama kan kayak tadi ada kuesioner ya, angket, ya kemudian laporan visual ya, agresi anak. Kita akan tanya sama orang tuanya, bagaimana sih bentuk agresi yang Bapak Ibu temui ketika anak ini sedang di rumah, gitu kan? Apa bentuk perilakunya? Kita akan tanya. Kan laporan pribadi ya. Kemudian buku harian, misalnya ada catatan harian yang kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi depresi, gitu ya, pada remaja, gitu kan? Begitu ya. Jadi karakteristiknya itu serupa ya dari buku harian, laporan, wawancara dan angket. Itu intinya orang itu akan kemudian diberikan pertanyaan gitu ya kan seputar kehidupan mereka. Jadi kita akan tanya dan tanyanya bukan yang tanya yang macam-macam ya gitu. Jadi jelas tentang seputar kehidupannya mereka gitu. Nah, pertanyaannya tadi sama bisa terstruktur atau mungkin tidak terstruktur atau sangat terstruktur ya. Atau biasa disebut dengan self report gitu ya. Jadi dia bisa cerita tentang dirinya selama ini seperti apa yang dia alami gitu ya, secara verbal ataupun visual. Visual itu ya dari orang tua tadi ya agresinya anak yang melihat agresi atau perilaku agresinya anak, dia bisa cerita di situ. Masing-masing punya keuntungan dan kerugian ya. Kemudian observasi tadi sudah saya jelaskan ya. Ini ada yang normal, ada yang lab gitu kan sama. Kemudian ada pengukuran perilaku dan performa. Jadi biasanya ini kalau yang tadi itu sama dengan tester standar gitu ya. Jadi ada informasi yang objektif yang kemudian ini mementingkan aspek valid dan reliable.
valid itu ya memang alat itu untuk mengukur IQ misalnya, atau misalnya mau mengukur stres, ya pakai alat ukur yang memang mengukur stres gitu. Jangan pakai alat ukur yang mengukurnya kecemasan, ya beda gitu kan. Kalau mau mengukur kecemasan ya pakai tes standar yang memang untuk mengukur kecemasan gitu. Untuk depresi ya pakailah alat tes yang akan mengukur tingkat depresinya seseorang. Ya masing-masing punya keuntungan dan kerugian ya. Kemudian di sini ada desain penelitian dasar. Jadi desainnya itu apa saja sih gitu ya. Jadi dikatakan desain itu memang ini strateginya untuk mengatur studi penelitian. Jadi ketika akan melakukan penelitian itu akan menggunakan penelitian seperti apa. Jadi desain penelitian itu rencana untuk melakukan pelaksanaan dalam proses investigasi ilmiah ya. Kemudian pertanyaannya apa, harus menjawab apa. Ya. Ini ada 4 desain dasar. Ini dalam bukunya Papalia dikatakan ada 4 ya. Yang pertama ada studi kasus. Nah, ini biasanya berupa biografi, autobiografi atau materi dokumenter. Coba kalau teman-teman lihat ada biografi, misalnya bukunya Habibie, bukunya Pak Harto, kemudian Soekarno, Pak siapa lagi Akbar Tanjung. Nah, itu kan ada autobiografi ya gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk studi kasus gitu kan. Kita bisa mencermati perkembangannya Pak Habibie itu kan dari beliau remaja, kemudian menikah seperti apa, gitu kan. Nah, di situ tersaji informasi yang mendalam tentang Pak Habibie. Studinya mendalam pada individu tunggal seperti yang tadi disebutkan ya. Kemudian ada studi etnografi. Ini sebenarnya sama dengan penelitian lintas budaya ya. Jadi memang ada kelompok sosial atau pendukung budaya tertentu yang memang dipelajari. Ya, karakteristiknya sama, ada kombinasi metode, wawancara, atau mungkin dengan observasi. Jadi ada pengamatan. Kita bisa langsung, misalnya kita mau tadi ada perceraian di perempuan Jawa, maka kita akan turun ke Jawa otomatis. Beda lagi kalau misalnya perceraian perempuan yang bercerai, perempuan Kalimantan ya, perceraian perempuan Kalimantan ya, maka kita akan turun ke sana dan kita akan mencermati budaya di sana itu seperti apa gitu ya. Gitu. Kemudian kalau ada yang namanya studi korelasi. Nah, di sini tuh adalah memang menggambarkan kekuatan relasi antara 2 atau lebih peristiwa gitu ya. Atau biasa disebut studi korelasional. Nah, namanya. Ya, jadi memang di sini di sini akan menentukan apakah korelasi atau ada hubungan statistik ya di antara variabel-variabel tertentu. Ada yang nanti arahnya ke arah positif atau negatif atau besaran tingkatnya gitu kan. Misalnya ada 2 variabel. Nah, nanti pasti kalau teman-teman akan skripsi atau melakukan penelitian atau ketika nanti ketemu ada namanya mata kuliah itu metodologi penelitian ada sendiri gitu ya. Bahkan ada metodologi penelitian kualitatif, ada mata kuliahnya sendiri gitu ya. Kemudian kuantitatif, ada mata kuliahnya sendiri. Ini saya garis besar aja saya bicarakan atau kita belajar bersama. Nanti teman-teman akan belajar spesifik. Paling nggak udah tahu, oh kalau misalnya korelasi itu akan ada variabel A, ada variabel B gitu ya. Kemudian nanti arahnya positif atau negatif gitu kan. Ya. Kemudian jadi memang contohnya begini, ada studi yang menunjukkan positif atau arah korelasi antara kekerasan di televisi dan agresi gitu kan. Anak yang menonton lebih banyak kekerasan di televisi cenderung lebih suka bertarung daripada anak yang kurang melihat kekerasan di televisi. Nah, ini ada 2 variabel gitu ya, atau kebalikannya gitu. Jika yang satunya meningkat, maka yang lainnya menurun. Apakah memang ketika anak ini lebih banyak nonton TV, maka agresinya akan semakin meningkat? Atau sebenarnya yang nggak masalah sih, atau ketika anak ini nggak pernah nonton TV maka nggak muncul agresinya gitu kan ya, atau kondisi sebaliknya ini nonton terus tapi agresinya nggak turun agresinya juga nggak naik biasa aja gitu kan ya. Nanti ada korelasinya, ini statistik banget ini ya gitu. Nah, nanti ada korelasi itu terdekat dimulai +1 atau -1 misalnya demikian ya.
Jadi memang akan kita bisa yakin dari korelasi positif ya antara kekerasan di televisi dengan agresivitas saat melihat kekerasan di televisi. Oh, jadi ternyata kita bisa tahu ketika ada korelasi positif, maka memang benar ya, nonton TV itu makin banyak nonton TV itu memang akan memberikan dampak anak ini akan muncul banyak perilaku agresivitasnya. Jadi penyebab munculnya perilaku agresif itu ya dari nonton TV. Makanya jangan banyak nonton TV gitu. Karena ternyata melalui penelitian ditemukan kalau korelasinya itu positif, misalnya gitu. Kalau misalnya korelasinya negatif, ya berarti nonton TV aja nggak apa-apa kan, karena nonton TV ternyata tidak berpengaruh pada agresivitas atau tingkat agresivitas. Gitu. Itu gambaran umumnya. Nah, kemudian ada yang namanya eksperimen. Jadi eksperimen ini akan memang bisa menentukan sebab akibat secara tepat, dianggap secara tepat karena memang prosedurnya itu terkontrol. Jadi ketika melakukan penelitian eksperimen itu memang ada variabel juga di sini, ada variabel bebas, ada variabel tetapnya gitu kan. Jadi memang ada kelompok kontrol, jadi misalnya yang pernah saya lakukan itu adalah konseling konseling kelompok pada remaja yang menjadi korban kasus kekerasan seksual gitu. Jadi apakah memang konseling kelompok ini depresi PTSD-nya, jadi post traumatic syndrome disorder-nya remaja-remaja yang menjadi korban kekerasan seksual gitu ya. Nah, apakah ketika mereka diberikan konseling kelompok itu kemudian bisa menurunkan PTSD-nya atau menurunkan tingkat depresinya gitu. Jadi memang ada percobaan gitu ya, ada percobaan yang kemudian akan kita ketahui memang benar hubungan sebab akibatnya ini ada atau tidak. Apakah benar yang namanya konseling kelompok ini bisa menurunkan depresinya atau PTSD-nya remaja korban kekerasan seksual, misalnya demikian ya. Jadi di situ dikatakan bahwa ada hubungan sebab akibat. Nah, tapi memang ada sisi kelemahannya juga. Semuanya punya karakteristik yang memang mencerminkan kondisinya masing-masing, desain tersebut, kemudian ada keuntungan dan kelemahannya juga. Nah, ini adalah desain penelitian perkembangan ya. Jadi memang ketika melakukan penelitian itu kita juga bisa menggunakan patokan waktu penyelidikan, waktu dilakukannya penelitian gitu. Ada beberapa tipe studi yang memang kita akan mencermati betul ini berapa lama gitu kan, kapan dilakukan, apalagi kita sedang melakukan penelitian pada psikologi perkembangan. Itu ada tipe studi yang pertama yang namanya cross-seksional atau biasa disebut dengan pendekatan lintas seksional ya. Kemudian definisinya ini pada penelitian kali ini itu akan membandingkan individu yang berbeda pada satu kesempatan gitu ya. Kemudian prosedurnya ya data ini akan dikumpulkan dari orang yang berbeda tapi di waktu yang sama. Jadi dalam 1 minggu ini kita akan bisa mengukur remaja, anak-anak, dan lain sebagainya. Tapi kita lakukan pengukuran dalam waktu yang sama. Keuntungannya ya memang akan menunjukkan persamaan dan perbedaan antar kelompok umur. Cepat kita bisa dapat semua datanya dari mulai anak-anak sampai dengan lansia gitu kan, tanpa harus mengulang tes lagi. Tapi ya kelemahannya memang cenderung akan mengaburkan perbedaan individual ya. Kemudian nanti akan cenderung menutupi perbedaan usia gitu. Nah, nanti juga akan ini ada efek cohort. Nanti teman-teman bisa baca di bawah itu cohort itu apa gitu ya. Jadi cohort itu memang pengaruh yang disebabkan oleh waktu kelahiran atau generasi subjek, bukan oleh usia nyata gitu. Jadi tadi misalnya tentang agresi lagi ya, kita kan bisa ngukur agresinya anak umur 5 tahun, 8 tahun ya, kemudian individu dengan usia 15 tahun, 25 tahun gitu kan. Tapi kita tetap mengukur agresinya gitu, sehingga memang bisa akan terlihat dan kita bisa dapat banyak data dari berbagai usia gitu kan ya. Jadi memang nggak terlalu lama untuk kemudian menunggu si satu individu ini, misalnya si A sekarang umurnya 3 tahun, kemudian 3 tahun agresinya kayak gini ya. Kita pengen tahu nanti kalau dewasa itu agresinya seperti apa. Kita ingin tahu juga gambaran agresinya dewasa itu seperti apa. Nah, daripada nungguin si anak ini dewasa akan lama, maka dari itu kita bisa ambil datanya dari dewasa yang lain, yang kita ambil agresinya dewasa ini seperti apa gitu.
Jadi keuntungannya adalah dikatakan bisa lebih cepat karena memang ya kita bisa dapat banyak data, variasi data dari berbagai tahapan perkembangan atau tahapan usia gitu kan, dan dilakukan pada satu kesempatan di waktu yang sama. Dan kita bisa dapat agresinya anak-anak sampai dengan lansia. Tapi memang kelemahannya begini, oke agresinya begini, tapi kita nggak bisa mencermati bahwa eh, oh agresinya ketika anak-anak, kemudian apakah nanti ada perubahan begitu ya, kemudian apakah ketika anak ini usianya 3 tahun, kemudian agresivitasnya tinggi, apakah nanti ketika umur 5 tahun atau ketika dia remaja juga akan meningkat ya, atau seperti apa? Nah itu nggak terlalu kelihatan kalau di cross sectional karena kita ambil data dari subjek berbeda dari usia yang berbeda hanya waktunya sama gitu ya. Nah, nanti akan berbeda dengan longitudinal. Kalau longitudinal itu kita akan mempelajari individu yang sama selama periode waktu. Kalau tadi cross sectional itu agresi pokoknya dari anak sampai dengan lansia, kalau longitudinal tidak gitu. Jadi individunya satu orang gitu ya. Tapi kemudian kita akan punya periode tertentu yang akan kita gunakan ya, biasanya untuk melakukan penelitian gitu terhadap si satu orang ini. Jadi memang di situ dikatakan bahwa butuh waktu yang cukup lama ya, ada tahunan bahkan gitu loh. Jadi memang mahal karena biayanya besar karena dilakukan dalam waktu yang lama gitu kan. Ya kemudian pengulangan tes mungkin valid hanya untuk studi sampelnya saja gitu. Nah, jadi masing-masing juga ada kelemahan dan kelebihannya ya. Jadi kalau cross sectional kemudian longitudinal, paling tidak teman-teman bisa paham apa sih bedanya cross sectional dan longitudinal. Jadi nanti kalau ketemu dengan jurnal ya, jurnal penelitian yang tadi sudah saya minta untuk dikumpulkan, dicari ya, kemudian dikumpulkan, Anda baca. Jadi Anda kalau baca longitudinal, oh paling nggak tuh paham ya, karena di materi tadi kita udah belajar tentang longitudinal itu yang seperti apa. Jadi Anda tahu ketika di sini desain penelitiannya longitudinal gitu ya, atau cross sectional. Oh, itu tadi kalau cross sectional itu adalah subjeknya banyak ya dari berbagai kalangan usia dilakukan di waktu yang sama. Kalau longitudinal ya dia dilakukan pada satu individu gitu ya, atau individunya sama gitu. Misalnya 5 orang ya 5 orang itu gitu, tapi dilakukan dalam satu periode waktu tertentu. Kemudian ada yang namanya sekuensial ya. Ini ada kombinasi, ternyata bisa pakai cross sectional sama longitudinal itu bisa dikombinasikan gitu kan ya. Jadi individu dari usia yang berbeda kemudian dilakukannya berbulan-bulan gitu. Dilakukan jadi misalnya dilakukan pengukuran di awal 2021 gitu ya. Kemudian nanti kita tentukan lagi jeda waktu berapa tahun ya, misalnya dia akan diuji lagi. Jadi dia akan diuji lagi pada waktu di lain hari gitu ya. Nah, subjek-subjek ini akan diukur pada masing-masing tingkat usianya. Gitu. Jadi berurutan secara cross sectional dulu atau longitudinal dulu gitu. Jadi memang sekuensial ini diharapkan untuk bisa mengantisipasi kelemahannya. Cuman ya memang waktunya akan tetap banyak ya karena kan tetap pakai model longitudinal gitu kan. Ya kemudian analisa datanya jadinya kompleks kan karena orangnya juga banyak, kemudian klasifikasi usianya juga cukup banyak gitu kan ya. Jadi ya tetap otomatis ada keuntungan dan kelemahan. Kemudian cohort itu ya disebabkan oleh waktu kelahiran atau generasi subjek, tapi bukan oleh usia nyata gitu. Misalnya ini berbeda dalam tahun pendidikan, praktek pengasuhan anak, kesehatan, sikap terhadap seks, nilai agama, dan status ekonomi. Ini adalah yang disebut dengan pengaruh cohort gitu ya. Nah, pengaruh ini penting karena memang akan mempengaruhi variabel terikatnya gitu. Misalnya dalam satu studi seolah-olah berkaitan dengan usianya, padahal enggak juga gitu. Jadi agresi tadi ya, apakah agresinya anak usia 3 dan anak usia 10 tahun itu
bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Nah, ini kok kelihatan beda, kok kelihatan sama ya gitu. Karena tidak hanya berdasarkan oleh usianya saja gitu. Atau bisa jadi malah ternyata ditemukan agresinya remaja sama seperti agresinya dewasa awal gitu kan. Sebenarnya bukan hanya karena mereka berbeda secara usia fisiknya saja gitu, tapi ada kondisi lain. Nah, ini namanya pengaruh kohort gitu. Oke. Nah, ini di daftar pustaka ya. Jadi memang daftar pustakanya saya menggunakan 2 buku acuan utama. Jadi saya harap ketika teman-teman bingung, mungkin masih bingung dengan penjelasan yang saya berikan atau materi yang tertampilkan di PowerPoint ini, teman-teman bisa pelajari ya. Saya harap teman-teman tetap baca 2 buku ini. Entah yang Santrok atau mungkin Papalia. Bagi yang punya dua-duanya, alhamdulillah. Bagi yang punya satu, paling tidak Anda baca lagi. Jadi, dengarkan materi ini, baca materi ini, tapi juga simak dari bukunya. Nah, ada satu hal lagi yang ini hal penting yang kemudian harus dilakukan dalam penelitian. Saya memang belum memasukkan ke slide ini karena nanti akan saya berikan ketika teman-teman akan mendapatkan tugas melakukan penelitian sederhana gitu ya. Kita akan melakukan penelitian sederhana. Ada yang namanya etika penelitian. Jadi pedoman dari Asosiasi Psikologi Amerika atau disingkatnya APA ya, kalau teman-teman lihat itu. Jadi memang ketika kita akan melakukan penelitian dan penelitian kita ini kan psikologi ya, otomatis berkaitan dengan orang lain gitu kan, psikologi perkembangan apalagi ya. Nah, otomatis karena kita akan mengikut sertakan subjek kita ya, atau partisipan bahasanya itu harus ada persetujuan tertulis atau biasa disebut dengan informed consent gitu. Jadi persetujuan ini adalah persetujuan bebas diberikan dengan pengetahuan penuh mengenai keperluan peneliti. Jadi sebelum memberikan kuesioner kepada seseorang, kita wajib memberikan edukasi atau informasi ya. Ini akan digunakan untuk apa? Kita ini sedang apa? Kita wajib kasih tahu. Kita ini sedang melakukan apa? Kemudian kita sampaikan permintaan kita untuk menjadikan si calon subjek itu menjadi partisipan dalam proses penelitian yang sedang kita lakukan. Tentunya dilakukan dengan baik, mengedepankan sopan santun ya. Hal ini perlu dilakukan supaya memang menghindari kecurangan, melindungi partisipan. Jadi datanya jangan sampai bocor gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada hitam di atas putih yang kemudian ditandatangani oleh si partisipan, yang artinya ketika ditangani itu ya memang ditandatangani itu menekankan bahwa partisipan bersedia gitu untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi menghindari kecurangan, melindungi partisipan dari kerusakan atau kehilangan martabat, misalnya malu, kayak tadi saya melakukan penelitian terhadap remaja korban kekerasan seksual, otomatis saya harus kasih informed consent karena saya akan menggali informasi yang mungkin ini bisa jadi dikatakan aib bagi sebagian orang gitu kan. Artinya memang saya juga nggak boleh, saya harus menjaga betul martabat mereka, apapun kondisi mereka, siapapun mereka gitu kan ya. Ini juga bentuk jaminan atau privasi dan kerahasiaan, karena melalui informed consent ini ketika memang sudah ditandatangani maka saya punya kewajiban gitu ya, saya punya kewajiban untuk menjaga semua informasi yang saya berikan. Jadi hati-hati betul, pokoknya kalau kita sudah turun dan kemudian kita menemui klien, kita menemui orang lain, kita mendapatkan informasi dari orang tersebut, sebaiknya memang mulai latihan untuk benar-benar menjaga kerahasiaan informasi dari apapun informasi yang diberikan oleh partisipan itu terhadap kita wajib untuk menjaga informasinya ya. Jadi memang ini sebuah bentuk tanggung jawab supaya memang menghindarkan kita dari efek-efek yang tidak diinginkan, misalnya malu, cemas gitu ya. Sehingga diharapkan ketika memang ini clear, partisipan juga akan nyaman dan partisipan bisa menyampaikan informasinya dengan terbuka apa adanya, karena kita tidak menghakimi bahwa dia benar atau salah. Karena tujuan kita adalah ingin melakukan penelitian, ingin mengumpulkan data. Begitu. Ya, ini adalah materi secara keseluruhan, materi tentang metode penelitian yang biasa dilakukan di psikologi perkembangan. Nanti kalau ketemu mata kuliah metodologi penelitian, kok nggak pakai yang kemarin ya, atau kok tidak membahas yang kemarin ya? Ya karena memang tujuannya berbeda ya. Di sini kita kan lebih mempelajari metode apa saja yang lebih banyak digunakan untuk melakukan penelitian di lingkup psikologi perkembangan. Kalau metode penelitian nanti ya khusus untuk satu mata kuliah sendiri untuk membahas metode penelitian begitu
ya. Kualitatif nanti akan satu mata kuliah untuk belajar kualitatif sendiri secara spesifik ya. Oke, baik, itu adalah materi dari saya, itu penjelasan dari saya. Sekali lagi saya berharap teman-teman juga belajar dari buku acuannya. Kemudian akan ada tugas individu ya. Tadi saya sudah sampaikan, setiap mahasiswa diminta mencari dan mengunduh jurnal hasil penelitian yang meliputi jurnal psikologi perkembangan. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman ketemu jurnal, pastikan itu jurnal penelitian satu ya gitu. Jurnal penelitian, kemudian jurnal itu adalah jurnal psikologi gitu ya. Biasanya itu ada topik yang sama dibahas oleh PAUD misalnya ya, atau mungkin jurusan yang lainnya, sosiologi misalnya. Jadi hati-hati dan sebisa mungkin pastikan kalau itu adalah jurnal psikologi. Syukur-syukur jurnal psikologi perkembangan gitu ya. Jadi misalnya mengukur emosi ya, kemudian mengukur kemampuan kognitif misalnya, kemudian bahasa, nah gitu ya. Kemudian silakan dibaca, dipelajari dulu. Nah nanti saya akan sertakan format. Jadi ada satu lembar jawaban yang berisikan format. Maka dari jurnal itu tolong temukan. Jadi misalnya nanti ada judul gitu, maka isikan judul titik 2. Maka judul dari jurnal itu apa gitu ya. Kemudian metode penelitian apa yang digunakan dalam jurnal tersebut gitu ya. Kemudian nanti hasilnya apa dari penelitian tersebut. Teman-teman kalau ketemu jurnal itu pasti di paling atas ada yang namanya abstrak ya, abstrak. Jadi pastikan ada abstraknya gitu. Jadi dibaca itu adalah semacam rangkuman gitu ya. Tapi teman-teman juga wajib baca jurnalnya secara keseluruhan ya. Kemudian nanti tinggal diisikan sesuai dengan format pada lembar jawaban. Ini tugas individual dikerjakan secara individu, jadi saya berharap semuanya berproses secara individu dengan baik. Ya, kemudian hasil resume ini akan kita bahas nanti di hari Senin ya. Jadi kita coba belajar. Kalau kemarin kan sudah ada yang menggunakan jurnal, sudah mulai kenal jurnal. Tapi bagaimana sih caranya melakukan resume pada jurnal gitu ya. Kalau caranya mencermati jurnal itu seperti apa? Nah, ini akan kita lakukan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada penjelasan saya mungkin kurang bisa begitu ditangkap dengan baik. Kemudian nanti kalau memang ada pertanyaan, ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjut diskusi melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.